بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الواحد المنان صاحب الفضل والإحسان. أحمده تعالى حمدا يفوق العد والحسبان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد من أطاعه بفسيح الجنان، وتوعد من عصاه بالحميم الآن. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفوة بني الإنسان، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أهل العلم والإيمان. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الآية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu sekalian? Alhamdulillah, Masya Allah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal, yang sampai saat ini Alhamdulillah masih melimpah ruahkan beragam nikmat kepada kita. Dengannya kembali kita bisa hadir di tempat yang baik ini, tempat yang mulia, tempat yang kita cintai, tempat yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di Masjid Al-Muhajirin yang kita banggakan bersama. Dalam rangka tentu saja yang pertama, ikhwatal iman, adalah untuk menunaikan kewajiban kita selaku hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya sejenak kita duduk di sini lagi-lagi untuk saling mengingatkan di antara kita, saling nasihat menasihati dalam kebaikan, kebenaran dan juga kesabaran, dan tidak kalah penting tentu saja untuk bertafaqquh fid din. Mudah-mudahan apa yang telah kita niatkan, kita lakukan, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dicatat sebagai amal salih, pemberat timbangan kebaikan kita kelak, dan dengannya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kita menuju jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada manusia terbaik, teladan sepanjang zaman, Nabiur Rahmah, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta istri, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman insyaallah taala. Ikhwatal iman hafizakumullah, di dalam Al-Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang adanya musuh yang nyata, dan hendaknya kita menjadikan musuh tersebut sebagai musuh yang kita tinggalkan, tidak kita ikuti. Musuh itu tidak lain adalah iblis dan segala tentaranya dari syaitan dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Fatir yang kita bacakan di awal tadi. Apa kata Allah? Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kata Allah, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Ketika Allah menyatakan fattakhidhuhu aduwa, jadikan dia sebagai musuh, maknanya adalah jangan sebaliknya. Ketika Allah sudah mengikrarkan dia adalah musuh bagi manusia, maka hendaknya kita hindari segala tipu dayanya, langkah-langkahnya,
Jangan sebaliknya. Allah menyatakan dia adalah musuh, tapi kita masih mengikuti. Kita masih menjadikannya sebagai teman. Kita masih juga menjadikan syaitan itu sebagai na'udzubillah min dzalik panutan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjadikannya sebagai musuh? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak manusia supaya mereka menjadi penghuni neraka as-sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Ikhwatal iman hafizakumullah, hal ini penting untuk kita fahami, untuk merefresh kembali pemahaman kita tentang adanya musuh yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Oleh karenanya para ulama menjelaskan salah satunya di dalam poin, bahkan di dalam bab ini, berkenaan dengan karakter dari iblis beserta syaitan dan segala macam bala tentaranya, yang tujuan besarnya adalah ingin menggelincirkan manusia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mengenalnya bukan untuk menjadikannya sebagai panutan, bukan menganggapnya sebagai sosok yang hebat lalu membuat kita takut kepadanya. La, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Tapi agar kita lebih berhati-hati, agar lebih waspada di dalam melangkah, dalam bersikap, dalam melakukan sesuatu, agar apa ikhwatal iman, kita bisa selamat dari segala macam godaan, jerat maupun tipu daya dari iblis maupun syaitan. Ikhwatal iman hafizakumullah, para ulama berbeda pendapat siapa sebenarnya iblis itu, siapa sebenarnya sosok dari iblis itu, yang kemudian banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kisahnya. Namun satu hal yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, bahwasanya iblis itu dahulu adalah seorang makhluk yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai akhirnya kemudian dia melakukan kefasikan, kemaksiatan dalam bentuk pembangkangan terhadap perintah Allah. Maka pada saat itu dia menjadi makhluk yang ar-rajim. Apa artinya ar-rajim, Pak? Yang terkutuk, terlaknat, bahkan terusir dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menunjukkan dia adalah merupakan makhluk yang dahulunya taat, adalah tempat tinggalnya sebelum diusir itu di mana, Pak? Di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin Allah menempatkan sosok makhluk yang durhaka, durjana, fasik, asin. La, ini menunjukkan sebelum kejadian itu dia adalah sosok makhluk yang penuh dengan ketaatan kepada Allah. Itulah mengapa para ulama berbeda pendapat mengenai asal usul dari iblis itu sendiri. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya, beliau mengemukakan beberapa pendapat dari kalangan ulama tentang sosok dari iblis ini, dari mana dia berasal. Pendapat yang pertama, dan ini banyak sekali dipilih oleh para ulama at-tafsir khususnya, menyatakan bahwa iblis itu berasal dari bangsa malaikah atau golongan malaikah. Apa yang membuat mereka mengambil kesimpulan bahwa iblis ini berasal dari malaikah? Yang pertama, tempat tinggalnya di mana, Pak? Di surga. Dan pada saat itu tidak ada yang menempati surga kecuali golongan malaikah. Kenapa? Karena pada saat itu manusia belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang hidup di dalamnya hanya malaikah. Yang kedua, kalau kita tadabburi ayat Al-Quran, baik dalam surah Al-Baqarah maupun dalam surah-surah yang lain, termasuk dalam surah Al-Kahf, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ketika kami mengatakan kepada para malaikat, kami mengatakan kepada siapa, Pak? Kata Allah, lil malaikah, kepada malaikat, usjudu li Adam,
bersujudlah kepada Adam. Yakni ini ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan sekaligus ujian bagi mereka tentang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang memerintahkan bersujud saya, maka jangan dengarkan. Karena tidak boleh kita bersujud kepada selain Allah. Tapi ketika yang memerintahkannya adalah yang berhak untuk disujudi, maka pada saat itulah kita diuji untuk melakukan ketaatan atau justru kita bermaksiat kepadanya. Maka ikhwatal iman hafizakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan kami perintahkan malaikat untuk bersujud, segera mereka bersujud. Kenapa? Karena malaikat itu memiliki karakter tidak pernah membantah titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sifati mereka, la ya'sunallaha ma amarahum apa? Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan terhadap apa yang Allah titahkan mereka laksanakan. Maka ketika Allah memerintahkan untuk bersujud, segera mereka apa Pak? Bersujud. Apa kata Allah selanjutnya? Illa iblis, kecuali iblis. Maka apa penjelasan para ulama? Dikecualikannya iblis di dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa iblis itu termasuk dari bangsa malaikat. Saya kasih contoh begini Pak. Ketika saya mengatakan seluruh mahasiswa hadir kecuali Herman. Ada namanya Herman sini? Enggak ada. Mohon maaf kalau ada ya. Ini mirip-mirip saja contohnya, bukan bermaksud ya kita menyindirlah ya. Seluruh mahasiswa hadir kecuali siapa tadi Pak? Herman. Kira-kira Herman ini termasuk mahasiswa atau bukan Pak? Saya ingin bertanya Pak. Kira-kira Herman ini termasuk mahasiswa atau bukan Pak? Termasuk. Karena kalau dia hanya sekedar, mohon maaf, penjaga kantin atau sekedar dia pedagang asongan di depan kampus, ngapain saya kecualikan dia dalam statement saya tadi? Maka ketika saya mengatakan seluruh mahasiswa hadir kecuali Herman, itu menunjukkan Herman adalah bagian daripada mahasiswa. Seluruh jamaah hadir kecuali Pak Ahmad. Kira-kira Pak Ahmad ini termasuk jamaah atau bukan Pak? Termasuk jamaah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau bersujud, maka itu menunjukkan dia termasuk daripada malaikat. Jadi yang menguatkan bahwa dia tempat tinggalnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dia juga taat kepada Allah sebelum kejadian yang disebutkan nanti. Yang ketiga, Allah mengecualikannya dari segolongan malaikat yang sedang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Al-Qur'an. Wa idz qulna lil malaikah, dan ketika kami katakan kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam, maka mereka bersujud kecuali siapa? Iblis. Maka disimpulkan menurut pendapat yang pertama ini bahwasanya iblis adalah termasuk golongan malaikat. Yang namanya malaikat patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang kemudian muncul pertanyaan, kenapa kok bisa lain sendiri ini iblis kalau dia termasuk malaikat sedangkan yang lainnya bersujud? Maka pendapat yang kedua, dan saya lebih condong kepada pendapat ini, menyatakan bahwa iblis itu bukan dari bangsa malaikat, bukan dari golongan malaikat, tapi dari bangsa apa Pak? Jin. Bukan dari malaikat tetapi dari bangsa jin. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, lanjutan dari ayat yang kita bacakan tadi, illa iblis, apa kata Allah? Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Kata Allah Subhanahu wa taala, iblis itu berasal dari jin, kana minal jin. Akan tetapi dia kemudian bermaksiat kepada Allah, melakukan kefasikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk kefasikan dan kemaksiatan itu kemudian menjadikannya terusir, terlaknat dan terkutuk sekaligus ya. Oleh karenanya khatul iman hafizakumullah,
Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah itu, satu kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kitab yang menceritakan tentang awal mula penciptaan alam semesta ini, termasuk penciptaan di dalamnya makhluk-makhluk seperti malaikah, seperti jin, termasuk Adam alaihissalam yang merupakan cikal bakal penciptaan manusia, dikisahkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab itu. Dan beliau menjelaskan dan mengisahkannya sampai akhir dari alam semesta ini, yaitu ketika terjadinya hari kiamat. Itulah mengapa kitabnya diberi judul oleh beliau Al-Bidayah wan Nihayah, permulaan dan akhir, permulaan penciptaan alam ini sampai akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi hari kiamat. Beliau menukilkan beberapa riwayat dari salaf, meskipun sebagian ulama menyatakan riwayat ini adalah riwayat yang dhaifah. Apa ikhwatul iman? Tentang bagaimana iblis itu kok bisa berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia dari bangsa apa tadi kata Allah? Jin, kana minal jin. Lagi-lagi ini bukan riwayat yang sifatnya thabitah qawiyah, tapi dinukilkan oleh para ulama, termasuk Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah tadi. Disebutkan bahwasanya sebelum penciptaan manusia itu, sebelum bahkan Allah tempatkan Nabi Adam itu menjadi khalifah di atas muka bumi, Allah pernah menciptakan makhluk yang lain. Makhluk yang lain yang disebutkan adalah makhluk yang pada akhirnya di bumi hanguskan oleh Allah. Kenapa? Mereka melakukan kerusakan dan menumpahkan darah. Ini bisa kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam surah Al-Baqarah, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik apa Pak? Wa nuqaddisu lak." Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuk, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada siapa? Lil malaikah, kepada para malaikat. Kapan Allah berfirman itu? Inni ja'ilun fil ardi khalifah, ketika Allah akan menciptakan manusia, Nabi Adam alaihissalam, Allah kabarkan kepada malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah di atas muka bumi. Khalifah ikhwatul iman, kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Arab, dia memiliki dua makna. Yang pertama, khalifah itu memiliki makna sebagai pemimpin. Dia juga memiliki makna sebagai penerus atau pengganti. Penerus atau pengganti. Itulah mengapa kita mengenal kepemimpinan setelah Rasulullah itu dengan sebutan apa Pak? Khalifah. 4 khalifah yang pertama yang disebut dengan khulafa ar-rasyidun, yaitu Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Kenapa disebut dengan khalifah? Tentu makna yang pertama karena mereka sebagai pemimpin umat pada saat itu. Dan yang kedua, kenapa disebut sebagai khalifah? Makna yang keduanya adalah karena mereka sebagai pengganti sekaligus penerus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan pada kenabiannya, tapi pada kepemimpinannya, keteladanannya dalam urusan mengatur, mengayomi, menuntun, menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Mereka memiliki fungsi sebagai penerus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ingin kita sampaikan ketika Allah menyebutkan Allah menjadikan khalifah di atas muka bumi? Yang pertama tentu saja khalifah yang dimaksud adalah dia akan menjadi pemimpin. Namun tersirat di balik makna pemimpin juga adalah penerus atau pengganti. Ini yang disebut oleh para ulama bahwa ada kemungkinan dari penafsiran yang disebutkan
Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan makhluk yang lain sebelum manusia. Dan ini diperkuat ketika malaikat kemudian mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, qalu, mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wahai Allah, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu sosok makhluk yang membuat kerusakan kepadanya dan menumpahkan darah? Sosok yang apa, Pak? Membuat kerusakan di atasnya dan menumpahkan darah. Seolah-olah malaikat mengatakan, ya Allah, bukankah sebelumnya engkau pernah menciptakan makhluk yang engkau tempatkan di atas muka bumi? Lalu apa yang terjadi? Mereka justru membuat kerusakan lalu menumpahkan darah. Kenapa engkau menciptakan lagi makhluk yang kemungkinan besarnya akan melakukan hal yang sama? Lalu apa kata para malaikat? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami senantiasa bertasbih, padahal kami senantiasa memujimu ya Allah, dan kami senantiasa mensucikan namamu. Apa maknanya? Kalau mau ciptakan makhluk ya Allah, kenapa tidak menciptakan makhluk seperti kami saja, yang senantiasa bertasbih, senantiasa bertahmid, senantiasa mensucikan namamu ya Allah, agar lebih mudah kan? Enggak usah repot-repot lagi ya, kirim kepada mereka utusan, nabi dan lain sebagainya, mengajarkan ini dan itu, membedakan yang baik dan yang buruk. Ciptakan saja seperti malaikat, yang malaikat itu penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka senantiasa memuji Allah, mensucikan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ada malaikat itu yang sejak penciptaannya Allah memberikan tugas hanya satu. Ada yang rukuk mulai dari penciptaan sampai hari kiamat, tugasnya hanya rukuk saja. Ada yang hanya sujud, dan ada yang melakukan hal-hal sesuai dengan tupoksi dan juga tugas yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka, penuh dengan ketaatan. Namun di akhir ikhwatal iman, ini penting untuk kemudian kita fahami. Allah kemudian menutup dengan mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Wahai malaikat, sesungguhnya aku maha mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui. Apa maknanya? Mungkin kamu menganggap penciptaan Adam ini, yang Allah jadikan sebagai khalifah di atas muka bumi ini, sebagai sesuatu yang buruk. Tapi Allah maha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Bisa jadi sesuatu yang buruk itu menurut pandangan kita, tapi menurut Allah adalah baik. Atau sebaliknya, menurut pandangan kita sesuatu itu buruk, padahal di sisi Allah baik. Atau baik di sisi Allah adalah buruk, dan seterusnya. Nah, yang ingin kita garis bawahi pada ayat ini, ketika malaikat mengatakan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Maka kata Imam Ibnu Katsir dari riwayat itu, dahulu Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menciptakan makhluk yang bernama Al-Hin wal Bin. Siapa namanya, Pak? Al-Hin wal Bin. Dan konon katanya makhluk ini berasal dari bangsa jin. Allah ciptakan mereka dan Allah tempatkan di atas muka bumi, yang awalnya patuh dan taat, melakukan apa yang Allah perintahkan, namun lama-kelamaan mereka bermaksiat, lalu membuat kerusakan dan pada akhirnya menumpahkan darah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala murka melihat apa yang mereka lakukan, kemudian mengirimkan malaikat untuk menghancurkan mereka, membasmi, membumi hanguskan makhluk yang bernama siapa tadi, Pak? Al-Hin wal Bin. Nanti bisa dirujuk dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kalau ingin memperdalam apa yang saya sampaikan, bisa membuka buku tersebut. Sampai akhirnya ikhwatal iman, ketika seluruh Al-Hin wal Bin ini di bumi hanguskan, tersisa satu makhluk kecil, anak-anak dari mereka yang tersisa. Bukan anak-anak, satu anak yang tersisa dari keturunan mereka.
yang kemudian kata Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya, dia bernama Azazil. Siapa namanya Pak? Azazil. Maka Azazil inilah kemudian dimintakan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diizinkan dibawa. Kenapa? Dia hidup sebatang kara, tinggal seorang diri. Maka malaikat meminta izin kepada Allah untuk membawa serta Azazil kecil ini ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun mengizinkan. Dibawalah Azazil ini, lalu kemudian Allah mengizinkan juga untuk hidup bersama para malaikat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Azazil kecil ini tumbuh berkembang di tengah-tengah masyarakat malaikah yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertumbuh kembanglah Azazil ini juga menjadi makhluk yang setipe dengan malaikat. Apa maknanya ikhwatal iman? Kata para ulama, ini pentingnya kita menghadirkan bi'ah, lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang anak kita. Karena ternyata tumbuh kembang anak itu sangat berpengaruh dari apa Pak? Dari lingkungan yang ada di sekitar. Dia bisa menjadi baik, dia bisa menjadi tumbuh dalam ketaatan, keimanan, ketakwaan kepada Allah ketika lingkungannya itu mendukung untuk menjadikannya seperti itu. Salah satunya kisah dari Azazil yang disebutkan tadi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia khususnya, mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tapi apa yang membuat mereka pada akhirnya terkontaminasi? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lingkungannya, mulai dari lingkungan yang terdekat. Kata Rasulullah dalam hadis itu, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan sesungguhnya dia terlahir dalam keadaan fitrah. Apa fitrahnya manusia? Beriman, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang kemudian merubahnya dari fitrahnya tersebut? Lingkungan. Dan lingkungan yang terdekat itu adalah keluarga. Itulah mengapa kata Rasulullah, fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Padahal ketika Allah menciptakannya, Allah menciptakan dalam keadaan fitrah. Ini kita baru berbicara tentang lingkungan terdekat, belum lagi tetangga, masyarakat, dan lain sebagainya. Sehingga kata para ulama, menghadirkan lingkungan yang baik mulai dari keluarga itu sangat berpengaruh pada tumbuh kembang seorang anak. Apakah dia akan menuju pada ketaatan atau justru sebalik? Maka apa yang bisa kita upayakan akan terasa sulit kalau kita langsung ingin membentuk dalam skala yang lebih besar lah. Maka langkah kecil yang bisa kita praktekkan, kita lakukan adalah tentu saja dimulai dari pribadi kita. Suami, istri berusaha menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketaatan itu kemudian diajarkan kepada anaknya. Bayangkan kalau setiap rumah tangga kemudian mempraktekannya. Seperti apa kondisi masyarakat kita? Tidak khawatir lagi ketika kita melihat anak-anak kita kemudian bermain dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita tahu setiap rumah tangga itu menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan kepada putra-putrinya. Maka kita merasa lega. Tidak perlu lagi kemudian kita memasukkan anak-anak ke pesantren. Cukup di lingkungan kita saja sudah terasa seperti apa Pak? Pesantren. Kalau mereka mempraktekkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dari hal yang kita sebutkan tadi. Maka ikhwatal iman, bertumbuhlah Azazil ini dalam ketaatan kepada Allah. Dia hidup puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan dan tentu saja kenikmatan yang Allah sediakan. Sampai akhirnya ketika Allah mengatakan kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan atau menjadikan khalifah di atas muka bumi dengan menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Maka diciptakanlah Adam alaihi salam
setelah Allah menyatakan qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ikhwatal iman hafizakumullah, maka ini menunjukkan bahwa penciptaan manusia itu adalah pada urutan yang terakhir dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan begini, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijim min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Kata Rasulullah, sesungguhnya malaikat itu diciptakan dari cahaya, dan sesungguhnya jin itu diciptakan dari api yang menyala, mimma rijim min nar. Adapun Adam diciptakan mimma wusifa lakum, dari apa yang disifati untuk kalian. Yakni apa? Diciptakan dari apa, Pak? Nabi Adam itu dari tanah. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak sekedar menyebutkan penciptaan itu secara random atau acak, tapi ini juga menunjukkan urutan dari penciptaan, yakni malaikah diciptakan oleh Allah, kemudian apa tadi, Pak? Jin, baru setelah itu yang terakhir manusia. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, Allah menciptakannya dari tanah. Seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Imran. Apa kata Allah? Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab. Kata Allah, sesungguhnya permisalan penciptaan Isa di sisi Allah, yakni Nabi Isa di sisi Allah, itu seperti penciptaan Nabi Adam, tidak ada bedanya. Meskipun ayat ini sebenarnya untuk membantah mereka yang menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan atau anak Tuhan. Maka Allah menyatakan dalam ayat ini tidak ada bedanya. Nabi Isa itu dalam penciptaannya sama persis ketika Allah menciptakan Nabi Adam, yakni khalaqahu min turab. Allah menciptakannya dari tanah. Apa bedanya dengan manusia-manusia yang lain? Bedanya mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah, yang kemudian Allah jadikan sebagai utusan, sebagai nabi, sebagai sosok manusia yang pada akhirnya membawa risalah Allah Subhanahu tabarak wa taala. Maka dalam sebuah hadis ikhwatul iman, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna Adam khuliqa min thalathi turabat. Sesungguhnya Nabi Adam itu diciptakan dari 3 jenis tanah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, sauda wa bayda wa khadra. Diciptakan dari tanah yang hitam, tanah yang putih, dan tanah yang hijau. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan kita tahu siapa beliau, ya, sosok sahabat yang cerdas, memiliki pemahaman yang sangat mendalam, khususnya pada urusan penafsiran Al-Quran. Maka beliau mengatakan, ini perkataan beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, apa kata beliau? Khalaqallahu ta'ala azza wa jal Adam alaihi salam min adimil ard. Allah menciptakan Nabi Adam itu dari dataran bumi, dari wajah bumi. Yani apa dataran bumi, wajah bumi maksudnya, Pak? Dari tanah, ya. Kemudian kata beliau, jami'iha, seluruhnya. Kan kita tahu, Pak, ya, tanah kan bermacam-macam, ya. Tanah yang ada di Bekasi sama, jangan jauh-jauh, yang di Jawa Barat tapi agak menuju ke perbatasan Jawa Tengah, itu warnanya sudah berbeda. Masuk Jawa Tengah yang di tengah, maupun yang kemudian berdekatan dengan yang ke timur sana, Pati, kemudian Rembang, masuk ke Tuban, itu juga warnanya sudah berbeda. Itu masih di Indonesia, masih di tanah Jawa. Belum lagi kita lihat ke pulau-pulau yang lain, belum lagi kita lihat ke benua-benua yang lain. Maka tentu karakter dari tanah itu berbeda-beda. Maka Allah mencampur, mengambil seluruhnya untuk menciptakan makhluk yang bernama manusia. Maka kata Ibnu Abbas, jami'iha, dari dataran seluruh bumi, baik warnanya hitam, kata beliau, min aswadiha wa ahmariha wa abyadiha wa tayyibiha wa layyiniha wa ghalidhiha wa sibakhiha, baik warnanya hitam, merah, putih, baik tanahnya itu gembur, tanah yang baik, tanah yang lembut maupun tanah yang keras, semuanya yang beragam itu jenis-jenisnya,
fakullu dzalika anta ra'in fi waladihi. Semua jenis dan ragam tanah itu bisa engkau lihat tercermin dari anak-anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Makanya manusia berbeda-beda Pak ya. Ada yang warnanya kulitnya hitam, ada yang putih, masya Allah, ada yang kuning langsat, ada yang sawo matang, ada yang apa lagi Pak? Nah, macam-macam. Yang abu-abu ada Pak? Intinya ikhwatal iman yang ini kita sebutkan, ternyata perbedaan itu berawal dari jenis tanah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Maka kata Ibnu Abbas, keragaman dari tanah itu terlihat dari anak keturunan Nabi Adam. Tapi yang membuat kita tenang ikhwatal iman, seluruh perbedaan itu pada akhirnya tidak membuat perbedaan di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali pada keimanan dan ketakwaan. Itulah mengapa Rasulullah SAW ketika membawa al-Islam ini di zaman di mana manusia itu dibagi dengan kasta-kasta. Ada yang levelnya itu petinggi, bangsawan, ada yang pekerja, ada yang dijadikan sebagai budak. Padahal sama, semuanya berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Maka ketika Islam datang, sekat-sekat itu kemudian dihilangkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam secara tegas mengatakan la farqa baina arabi wa ajami. Tidak ada bedanya antara orang Arab maupun orang non-Arab. Orang Afrika maupun orang Eropa, orang Asia maupun orang Amerika, tidak ada bedanya. Mau yang kulitnya hitam, putih, sawo matang, kuning langsat, tidak ada bedanya. Apa yang membedakan mereka? At-taqwa, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum." Sesungguhnya Allah tidaklah melihat pada bentuk fisik kalian, pada tampilan luar kalian, pada warna kulit kalian, la. Walakin yanzuru ila ma fi qulubikum. Akan tetapi Allah memandang, Allah melihat kepada apa yang ada di dalam hati kalian. Yakni apa? Keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kemudian menjelaskannya dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Ikhwatal iman hafizakumullah. Maka ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, iblis pun merasa tidak senang. Dia menganggap bahwa kenapa Adam diistimewakan. Dan ini lagi-lagi menunjukkan bahwa iblis itu bukan dari malaikat. Karena malaikat Allah tidak berikan pilihan antara kebaikan dan keburukan. Lah. Adapun bangsa jin maupun manusia ada potensi itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka pada saat itu sisi lain dari iblis yang selama ini dia penuh dengan ketaatan mulai kemudian terungkap. Ketika dia merasa tidak senang, ada makhluk yang lain yang menyainginya. Selama ini dia saja yang merasakan kenikmatan selain daripada malaikat. Tiba-tiba Allah menciptakan satu makhluk, bahkan Allah mengisyaratkan bahwa makhluk ini lebih mulia bahkan dibandingkan daripada iblis. Pemuliaan Allah terhadap Adam alaihissalam itu dimulai ketika Allah menciptakannya. Allah menciptakan, ketika menciptakan makhluk yang lain, malaikat, jin, Allah cukup mengatakan kun fayakun, jadi maka jadi. Tapi ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, Allah menciptakannya secara langsung. Dan ini diisyaratkan dalam firman Allah ketika Allah bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai?" Kata Allah, "Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri?" Dan ini memberikan isyarat bahwa Allah memuliakan Adam alaihi assalam. Ditambah ketika Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin membanggakannya di hadapan malaikat, termasuk ada iblis yang berada di tengah-tengah mereka.
Maka malaikat dengan penuh antusias ingin mengetahui apa sih istimewanya makhluk ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita. Allah Subhanahu wa taala bahkan ingin memperkenalkan Adam itu di tengah-tengah kita. Apa sih? Ternyata di antara keistimewaan berikutnya yang Allah hadirkan, bahwa Allah mengajarkan kepada Nabi Adam al-asma'a kullaha, nama-nama secara keseluruhan, yang bahkan malaikat pada saat itu tidak mengetahui. Mungkin ada yang diketahui, tapi banyak lagi yang tidak diketahui nama-namanya oleh malaikat. Tapi apa kata Allah? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Adam al-asma'a kullaha, nama-nama secara keseluruhan. Thumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, apa bahasa mudahnya, memamerkan begitu ya, keistimewaannya Adam ini ke hadapan malaikat. Allah bertanya kepada para malaikat, coba kalian sebutkan nama ini, nama itu. Ada yang mereka sebutkan dan lebih banyak yang tidak mereka ketahui. Lalu kemudian Allah memanggil Adam alaihissalam seraya mengatakan, wahai Adam, coba sebutkan nama-namanya. Maka Nabi Adam alaihissalam menyebutkan satu persatu namanya. Kenapa? Karena telah diajarkan oleh Allah Subhanahu tabarak wa ta'ala. Maka semakin benci iblis pada saat itu kepada Nabi Adam alaihissalam, sampai puncaknya ketika Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai bentuk penghormatan. Mereka pun segera mendengar titah Allah lalu bersujud, illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau bersujud. Maka Allah bertanya kepada iblis, apa yang mencegahmu untuk bersujud? Padahal kalau Allah mau, bisa saja Allah langsung mengadabnya. Apakah Allah bertanya kepada iblis karena Allah tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati iblis? La, jawabannya tidak. Allah itu memiliki sifat, apa dalam akidah itu salah satunya yang Allah sebutkan sifatnya dalam Al-Quran, Allah itu alimun bidzatis sudur. Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam hati, hati yang terkecil, yang paling tersembunyi, yang hanya orang tersebut mengetahui. Allah maha mengetahui. Tapi Allah bertanya, memberikan satu pelajaran penting bagi kita, bahwa apa ikhwatal iman, tidak boleh kita cepat-cepat menghakimi sebelum kita bertanya kepada orang tersebut. Bisa jadi dia melakukan hal yang menurut kita menyimpang atau bertentangan atau tidak sesuai dengan tuntunan, mungkin karena ada alasannya. Alasannya bisa jadi dia tidak mengetahuinya, bisa jadi dia mau mengetahuinya tapi dengan pemahaman yang salah. Maka pertanyaan itu berfungsi untuk meluruskan. Allah maha mengetahui apa yang ada dalam hati iblis, tapi Allah tetap bertanya, apa yang mencegahmu untuk bersujud kepadanya? Lalu seperti apa ikhwatal iman hafizakumullah diskusi yang terjadi antara iblis dan negosiasi yang dia hadirkan, penangguhan yang dia minta kepada Allah, sampai akhirnya dia membuat jerat-jerat dan tipu daya untuk menjermuskan manusia ke dalam api nerakanya Allah. InsyaAllah kita akan bahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya biidnillahi ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa fadhil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.